Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, mulai mengatur apa itu disebut dengan tanah musnah. Sebelumnya di belit pertanahan, akarnya kan Undang-Undang Pokok Agraria 560, itu tidak pernah diatur apa yang dimaksud dengan tanah musnah. Di Undang-Undang Cipta Kerja mulai disusupkan istilah tanah musnah di pasal 49. Di PP 18 2001 lebih ditegaskan lagi. Di definisinya ada di angka 1 nomor 33. Dan bahkan di pasal 66 PP 18 2001 itulah yang menjadi dasar legitimasi bagi pihak-pihak yang ingin membangun industri properti di wilayah laut bisa memperoleh hak, tapi bukan reklamasi seperti di pantai utara Jakarta. Mereka melakukan reklamasi dan rekonstruksi dengan dalih mereka punya sertifikat hak, apakah itu SHGB atau SHM, yang didalihkan sebelumnya ini adalah tanah daratan yang terkena abrasi, dianggap tanah musnah. Clear ini yang sedang terjadi, upaya hendak merampas wilayah tanah laut kita, berdalih PP 1821 dari pintu pasal 66. Maka mulai bekerja mereka menyiapkan alas haknya. Kepala desa Kohot ini punya tugas untuk menyiapkan narasi. Dulu ada girik-girik tahun 80-an, 81, 82 yang seolah-olah ada di wilayah laut, yang kemudian menyelibatkan kantor jasa surveyor berlisensi yang dia juga tekan seolah-olah wilayah itu ada di wilayah daratan, maka diterbitkan oleh BPN ini. Jadi mafianya itu melibatkan BPN juga, karena produk itu tidak mungkin terbit kalau BPN melakukan tindakan yang benar-benar sesuai aturan. Contoh, tidak mungkin ada pengukuran sertifikat di laut kemudian diloloskan sertifikatnya. Terakhir 263 SHGB itu sudah diakui punya salah satu properti yang kita ketahui dia rajanya reklamasi. Agung Sedayu Group, proyeknya apa? Pantai Indah Kapuk 2. Motifnya apa? Itu nanti akan direklamasi atau rekonstruksi menggunakan apa? Pasal 66 PP 18 tahun 2001. Siapa yang membiayai? Tentu yang punya kepentingan terhadap reklamasi dialah yang membiayai. Gak mungkin Arsin. Duit dari mana Arsin membiayai? Lalu kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP. Saya nggak ada di sini gitu loh. Seolah-olah semua itu diakui oleh Arsin dan siap bayar denda 48 juta rupiah. Ini juga statement yang tidak berdasar, karena sebelumnya katanya denda per kilometer 18 juta. Ini ada 30,31 kilometer. Kok bisa ketemu 48 miliar dari mana? Kok ada pernyataan katanya Arsin siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum Arsin membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI. Lalu kalau motifnya itu nyambung bagi rakyat, dan rakyat sudah tahu Pak. Kalau Bapak kunjungan ke Pulau Cangkir, saya kan yang pertama kali dengan kawan-kawan memviralkan pagar laut di Pulau Cangkir itu. Juga kemudian nelayan Khalid dan yang lainnya, rame kita bareng-bareng. Baru terungkap rencana penjajahan tanah laut kita ini. Itu di wilayah laut. Dan mohon maaf, itu tadi bisa jadi karena pertimbangan DPR ketika membuat peraturan hanya berkutat kepada apakah ini dibutuhkan masyarakat, yang kedua apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar, tapi tidak berpikir nanti akan diterjemahkan seperti apa oleh eksekutif, PP-nya nanti seperti apa. Ternyata PP itu merinci dengan sesuatu yang tidak pernah diatur dalam undang-undang. Nggak ada hak reklamasi yang diatur dalam undang-undangnya, tiba-tiba dimunculkan dalam PP-nya. Jahat sekali, ini oligarki sudah masuk ke relung-relung bernegara kita. Saya bicara atas nama negara, bukan hanya rakyat hari ini. Kalau hari ini kita diam, nggak tahu kita punya kedaulatan wilayah apa lagi. Itu untuk di wilayah laut. Sekarang di wilayah darat. Mumpung ada BPN dari Kabupaten Tangerang juga di tingkat provinsi. Kami menemukan data. Dan ini dari situs Bumi ATR. Data yang kami olah. Ada 3 orang nama. Engcun atau Gojali, kemudian Freddy, dan Henry. Punya tanah 9 juta hektar. 9 juta meter persegi. Atau 9.000 hektar. 900 hektar, mohon maaf, salah. Ya, 9 juta meter atau 900 hektar. Ini nggak mungkin bisa diloloskan kalau nggak terlibat pejabat bermain di dalamnya. Dan tanah-tanah inilah yang modus merampas tanah rakyat itu ya. Mereka main dengan BPN, terbitkan sertifikat itu diklaim oleh oligarki melalui sejumlah nama Alibaba yang dipakai ini, kemudian diterapkan kepada tanah rakyat. Tanah rakyat nanti dinego, mau jual murah nggak? Kalau nggak mau jual murah, bertarung di pengadilan, kalahlah di pengadilan. Semua ini sudah dikuasai. Apalagi rakyat yang tadinya belum punya sertifikat. Yang belum punya sertifikat baru kiri, nggak bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena sudah diblok oleh BPN. NIB-nya, nomor induk bidangnya sudah diblok oleh BPN.
Ini kenyataan yang terjadi. Selanjutnya, saya mau katakan, kasus ini bukan baru kemarin, Pak. Sejak 2017, kami hadirkan saksinya. Ada di belakang itu Ibu Tin Soehartini. Tanya dirampas habis, sekarang sudah jadi PIK 2. Kemudian ada Kamakana, ada juga Charlie Chandra. Mohon maaf, isunya ini bukan anti etnis tertentu. Bahkan korbannya pun ada yang dari etnis Tionghoa. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada satu kejahatan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif dilegitimasi oleh peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya saya mau bicara lagi tentang bentuk penekan apa sih modus operandinya di masyarakat. Bapak-bapak kan hari ini baru tahunya yang timbul sertifikat itu hanya di atas laut. Faktanya, Bapak cek di aplikasi Bumi ATR atau ATR BPN, di sungai-sungai sudah diterbitkan sertifikat oleh mereka. Jadi mau dikuasai semuanya, laut dikuasai, sungai dikuasai, darat dirampas. Kenapa kami konsisten menggunakan terminologi merampas tanah rakyat? Kenapa? Definisi merampas adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan. Baik karena harganya murah, tidak dibayar harga, apalagi dengan intimidasi dan sebagainya. Bapak coba ke Kronjo. Tanah di Kronjo itu ada yang dibayar berapa? Rp30.000 per meter. Ada yang Rp50.000. Itu pun belum dibayar semua. Ada seorang petani di Kronjo sedang menunggu panen sawahnya. Tiba-tiba datang tanah urukan menumbun tanah sawah tadi. Ini dekat dengan sungai yang sebelumnya sudah diuruk. Kalau sekarang sudah dinormalisasi, namanya Sungai Kalimalang. 20 meter lebarnya, 3 km diuruk. Karena rame inilah alhamdulillah dinormalisasi. Tapi di dekat situ juga ada sawah menjelang panen, tidak ditanya pemiliknya, langsung diuruk, kebingungan ini. Akhirnya apa? Mereka tanya ke kepala desa. Di kepala desa dijembatani, akhirnya dinego biar menerima 50 juta. Artinya apa? Kepala desa terlibat semua. BPN terlibat, kepala desa terlibat, DPRD dan Pemda terlibat dalam apa? Proses pembentukan RT RW-nya, rencana tata ruang dan wilayah. Walau belakangan rencana detail tata ruangnya belum ditindaklanjuti karena ketahuan semuanya. Apa dasar mereka? Rencana tata ruang di wilayah itu menyebabkan apa? BPN bisa menerbitkan sertifikat di wilayah laut. Seolah-olah itu kawasannya menjadi kawasan industri. Dan ini disebutkan juga oleh direktur dari Agung Sedayu Group, Nono Sampono. Dan dia berdalih, oh itu kan dulu tanah terkena abrasi. Bohong nih Pak, gak ada tanah abrasi di Tangerang. Kalau mau saya kasih garis besarnya, tanah abrasi itu mungkin terjadi di pantai selatan, karena angin kita arahnya ke Australia. Kalau pantai utara, bukan abrasi, malah terjadi sedimentasi. Karena ada material dari laut yang dibawa ke daratan. Makanya Wahyu Sakti Tenggono udah bilang, motif pagar laut itu adalah untuk mengumpulkan sedimentasi. Pertanyaannya, dia sudah tahu itu motifnya. Lalu dari mana dia bisa bicara itu? Kalau terjadi sedimentasi, untuk apa? Untuk kolam penangkaran buaya? Nggak mungkin. Itu tadi, ini dalam rangka untuk membangun kawasan industri properti. Aguan ini sudah pernah gagal di Jakarta. Mau dia coba sekarang di wilayah Banten dan semua wilayah lainnya sudah ada. Dan mohon maaf Pak, kalau diperhatikan kenapa ada fenomena sertifikat di atas laut, itu semuanya rata-rata setelah tahun 2021 mereka memanfaatkan PP 1821 pasal 66 karena mereka ingin mendapatkan hak untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi berdalih tanah mereka menjadi tanah musnah. Bapak pimpinan yang saya hormati, juga anggota dewan yang terhormat, saya ingin fokus juga kepada apa sih peran kita sesuai dengan fungsi yang melekat pada kita, termasuk kewenangan kita. Kalau dari kami Pak, kami sudah sampaikan memang kami menggugat. Ada 9 entitas yang kami gugat. 1 sampai 8 sebagai tergugat, 1 sebagai turut tergugat. Turut tergugatnya adalah Kementerian Keuangan. Untuk apa? Bukan untuk kami gugat untuk membayar negara.